semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang diselenggarakan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Sebelumnya untuk Dewa Talks ini, untuk topik kali ini yaitu menguasai psikologis audiens dengan heuristic bias, di mana pembicara kali ini adalah Mas Firdaus sebagai komentor nasional Ruang AI dan foundernya. Nah, supaya lebih akrab nih dengan teman-teman Dewa Talks ya, boleh nih Mas Firdaus memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman. Salam kenal semuanya. Sebelumnya saya Firdaus Eka Fadla. Teman-teman boleh panggil saya Firdaus. Nah, saat ini saya kebetulan menjadi founder dari Promtiva.id. Selain itu, saya juga sekarang sedang mencoba membangun Promtiva ini menjadi salah satu channel untuk kita membagikan value ke teman-teman semuanya. Salah satunya adalah kita bagaimana sih membuat konten yang benar-benar impactful untuk kita semua, baik itu digital marketing, infopreneur, maupun content creator. Nah, selain itu saya juga sehari-hari nih masih menjadi budak corporate. Saya masih menjadi IT manager di salah satu perusahaan multinasional, gitu sih Kak Fitri. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya ya Mas Firdaus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu untuk Mas Firdaus untuk sesi pemaparan tentang menguasai psikologis audiens dengan heuristic bias. Nah, teman-teman pernah lihat nggak sih kalau teman-teman punya konten ataupun ads itu pasti kita pernah berpikir kan, kok iklan saya ini agak bagus gitu ya performannya. Sebenarnya kenapa gitu? Masalahnya apa gitu? Konten saya ini padahal editing udah bagus, script udah bagus gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman secara gak langsung nih terkadang salah menempatkan diri kita gitu. Nah, kita itu ingin membagikan sesuatu tapi tanpa tidak tahu apa yang diinginkan oleh audiens itu sendiri, teman-teman. Makanya ketika teman-teman membuat konten, membuat ads, itu teman-teman yang pertama yang harus dipikirin itu bukan teman-teman mau bikin apa, tapi teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan pertama dulu. Apa sih yang sebenarnya ingin diinginin oleh audiens kita tuh apa gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang diingin oleh audiens, kemungkinan teman-teman viral tuh lebih banyak gitu. Karena apa? Contoh, teman-teman datang ke suatu tempat nih, suatu tempat yang tempat ini semuanya jual makanan. Nah, teman-teman kira-kira kalau masuk ke tempat itu teman-teman akan ikut-ikutan jual makanan atau malah jual minuman? Pasti jawabannya jual minuman gitu kan, karena dengan menjual minuman kan teman-teman jadi pembeda nih dari orang lain yang udah ada di area tersebut gitu kan. Makanya kalau teman-teman pernah dengar nih salah satu quote dari Panji juga bagus gitu ya quote-nya dia. Kata dia itu sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Nah, makanya dengan pemanfaatan heuristic bias ini, nah kita gimana caranya kita buat konten tapi beda dari yang lain gitu. Nah, makanya kita manfaatin psikologis. Ya, kalau orang lain udah main editing nih di kontennya, ya kita kalau kita memang nggak ahli-ahli banget nih di editing, jangan pakai editing lagi. Kalau orang lain udah main copywriting di kontennya, dan kita nggak jago banget copywriting, ya kita jangan ikutan pakai copywriting. Nah, kita pakainya psikologis. Kenapa psikologis itu mudah dan sebenarnya simple, tapi impactful-nya gede? Karena kita langsung interaksinya dengan manusia gitu teman-teman. Jadi yang kita mainin tuh psikologis manusia. Nah, contoh kayak gini, otak manusia ini kan kita ada dua ya teman-teman. Ada kanan, ada kiri. Kalau teman-teman tahu juga pastilah kalau otak kanan ini kita lebih ke motorik, otak kiri ini lebih ke thinking. Jadi dua otak ini dia cara mencerna informasi itu berbeda gitu. Nah, kalau misalkan contoh teman-teman scroll deh. Pernah nggak kalau teman-teman lihat scroll di IG lah misalkan di IG itu teman-teman scrolling itu mikir apa gak mikir? Saya tanya, coba. Teman-teman scrolling itu mikir apa gak mikir? Jawabannya pasti harusnya nggak mikir gitu. Teman-teman scrolling itu gak mikir. Karena hasil riset teman-teman, scrolling itu teman-teman cuma memerlukan waktu 0,35 detik. Jadi cuma cepat sekian detik aja. Teman-teman cuma scroll, 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 scroll. Nah, tiba-tiba ada yang menarik perhatian, nah baru berhenti tuh. Baru teman-teman lihat gambarnya bagus ya. Ini iklannya menarik, ini apa ya gitu. Nah, itu tuh gimana caranya teman-teman bisa nembus perhatian yang bahkan kurang dari 3 detik gitu. Hook aja kita hook itu cuma 3 detik pertama. Tapi sebelum masuk ke hook itu kan kita ada banyak ya jenis hook ya. Itu pancingan kita nih di opening konten kita ada hook.
nanti kita belajar juga ada hook based on text, ada hook based on image gitu kan. Orang sebelum masuk ke hook kita, orang kan pasti scroll dulu tuh. Gimana orang mau baca hook kita tapi baru sekian tadi 0,35 detik aja udah di scroll gitu. Makanya kita pakai heuristic bias. Heuristic bias itu teman-teman singkatnya itu jalan pintas menuju konversi. Nah, konversinya kayak ini gak mesti melulu tentang uang ya teman-teman. Kalau teman-teman buat konten, kontennya itu tentang teman-teman ingin cari awareness, ingin cari followers ya. Ya mudah-mudahan dengan konten teman-teman yang udah memanfaatkan heuristic bias ini, teman-teman makin banyak followersnya. Kalau teman-teman ingin cari awareness lagi tentang views, nah teman-teman mudah-mudahan views di konten itu makin banyak juga. Jadi viralnya itu bagus gitu ya, sesuai dengan yang teman-teman harapin. Nah, cara kerjanya adalah heuristic bias ini kita memanfaatkan mental. Yang namanya juga psikologis ya. Kita mainnya dari sisi mental. Nah, di otak itu teman-teman tahu kan kita ada bagian otak namanya amigdala, teman-teman. Jadi bagian otak kecil ini di belakang yang kontrol nih. Ketika kita lihat gambar nih, sebelum otak kanan sama kiri proses ini kita akan tentuin, ini kira-kira menarik untuk dilanjutin atau enggak? Ini filter pertamanya itu. Nah, makanya dengan heuristic bias ini kita coba pecahin tuh, pecahin dari filter pertama ini, kita pecahin supaya audiens seenggaknya stop scroll dulu lah. Baca nih tadi kayak hooknya nanti audiens bisa baca kayak gitu. Jadi kita pecahin analogi audiens itu stop berpikir. Jadi audiens gak usah mikir nih ketika lihat konten teman-teman bisa langsung berhenti. Wah, ini apa ya gitu, menarik perhatian mereka. Dari kemungkinan mereka akan lanjut baca kontennya, kemudian lanjut sampai ikut CTA-nya di akhir. Nah, itu kemungkinannya akan lebih besar. Karena di heuristic bias ini kita punya 3 metode nih teman-teman. Pertama, yang akan kita lakukan adalah bypass resisten. Kayak tadi nih, hambatan-hambatannya. Kalau orang udah main editing, mungkin dia bisa main editing yang jedar kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk editing yang kompleks kayak gitu kan kita text time juga gitu kan. Nah, kita untuk editing, untuk typography, untuk motion grafis kayak gitu-gitu kan. Nah, kita mainin dari sisi psikologisnya. Jadi nggak usah editing yang jedar. Nah, tapi teman-teman juga bisa dapat perhatian nih dari audiens. Kemudian trigger automation. Kayak tadi nih, kalau misalkan pemanfaatan copywriting, kalau tanpa heuristic bias mungkin ya udah nah kayak teman-teman udah sering lihat juga lah pasti beberapa kreator bilang ini pakai metode ABCD. Nah, tapi dengan metode heuristic bias nih kata-katanya cukup simple aja tapi cukup ngena nih psikologis atau mental audience. Yang terakhir pasti efisiensi gitu. Membantu user tidak perlu lelah berpikir. Jadi audiens tuh ketika lihat konten teman-teman, walaupun cuma tadi nih di bawah 1 detik, dia udah tahu, oh ini si Firdaus ini kira-kira kontennya bakal bahas apa ya. Gitu. Nah kayak gitu sih teman-teman. Nah keunggulan kompetitif psikologis. Nah tadi sempat saya sebutin juga di awal ya. Soalnya ada beberapa keunggulan kita menggunakan heuristic bias teman-teman dengan bias heuristic ini. Pertama, kita itu bermainnya nggak di sisi lebih dalam daripada sekedar visual teman-teman. Kita mainnya brain memory gitu, dari sisi emosi otak itu sendiri teman-teman. Makanya ketika teman-teman contoh pasti teman-teman pernah dengar nggak ada satu konten yang viral cuma gara-gara dia kasih kayak apa namanya goresan kecil halus gitu di gambarnya. Nah itu tuh kayak gitu. Padahal videonya biasa aja gitu kan. Tapi gara-gara ada gambar item melintang di gambarnya orang banyak gitu yang lihat gitu. Nah ini salah satu penggunaan bias teman-teman. Jadi peningkatan kalau dari situ dari sisi curiosity ya, dari sisi penasaran orang yang kita ambil. Nah kemudian emotional hook. Nah emotional hook itu salah satu penerapan dari heuristic bias juga. Contoh, kalau teman-teman pernah dengar nggak sih beberapa jenis hook yang kontroversial, negatif, atau yang autoritatif gitu. Contoh misalkan yang negatif. Udah nggak perlu ngonten, mendingan pakai cara ini. Itu kan dari sisi penasaran bagus banget kan. Orang makin mikir. Terus kalau nggak ngonten, pakai cara apa nih? Tingkat penasaran audiens makin tinggi gitu kan. Cuma baca, nggak usah konten pakai cara ini. Ini caranya apa gitu kan orang makin penasaran. Kayak gitu. Terus differentiation dengan pemanfaatan heuristic bias juga teman-teman pasti akan punya pembeda. Nah, walaupun contoh teman-teman kan istilah kita di creator ya, di dunia kreatif itu nggak ada yang semuanya itu pure datang dari kita. Pasti semuanya itu berdasarkan dari teknik apa? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, gimana caranya kita bisa recycle, kita bisa reproduce konten yang udah ada, tapi menjadi
our own style gitu. Gimana caranya? Nah, dengan pemetaan heuristic bias nih teman-teman nanti akan tahu nih, oh saya senangnya dari sisi otoritatif nih, saya ingin dikenal sebagai orang yang menjadi ahlinya ahli gitu di bidang saya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa bisa reproduce konten itu sesuai dengan yang teman-teman inginin. Oke, nah ini nih yang tadi saya sempat tulis berikutnya. Heuristic bias, pemanfaatan heuristic bias salah satunya adalah dengan authority, otoritas. Contoh, di dunia nyata ya teman-teman, di dunia nyata. Misalkan teman-teman lagi jalan ke mall, contoh apalah, mall di Jakarta gitu kan, misalkan. Ada satu mall yang tiba-tiba rame banget, queuing-nya tuh panjang. Kira-kira teman-teman bakal berpikir nggak, itu toko apa ya? Apa yang dijual ya? Kira-kira teman-teman bakal mikir kayak gitu nggak? Pasti bakal itu kan, bakal berpikir, kenapa ya? Ada apa ya di sana gitu. Padahal teman-teman nggak tahu nih dia jual produk apa, dia ada apa di dalam nggak tahu, cuma lihat keributan aja, keramaian, rame gitu. Nah itu bisa salah satu dari otoritas gitu. Karena mau gak mau nih secara psikologis kita, makin rame, kalau makanan nih, makin rame, makin enak. Benar nggak? Kalau di tempat fashion, makin rame, makin bagus gitu kan. Perkara harganya nanti ada diskon atau enggak, perkara nanti di dalam enak atau enggak, itu tapi teman-teman at least berhenti dulu deh, penasaran dulu deh. Lihat dulu nih, ada apa tuh di toko itu gitu. Itu sama nih, nanti dengan konten. Contoh, misalkan teman-teman saya yakin dari 30 berapa nih? 45 peserta yang malam hari ini hadir, itu nggak ada yang tahu siapa Firdaus gitu. Promtiva apa gitu kan. Followers juga baru 800 gitu. Emang siapa gitu? Firdaus nggak ada juga di televisi apalagi gitu. Nggak ada gitu. Terus kenapa teman-teman mau hadir nih di materi yang saya paparkan malam hari ini? Karena apa? Karena otoritas. Karena ada apa? Ada Dewa Web. Oh, Dewa Web nih yang menyelenggarakan. Pasti nih materinya bagus. Nah, teman-teman juga sama nih, ketika teman-teman membuat konten, nah, teman-teman bisa mainin nih otoritas tadi. Kalau misalkan teman-teman lagi bagi konten tentang apa ya, skincare misalkan gitu kan. Nah, gak mungkin nih teman-teman lagi mau review konten skincare dengan orang yang wajahnya itu B aja gitu. Gak mungkin kan? Pasti cari orang yang wajahnya bening gitu. Tapi hal yang kayak gitu kira-kira normal atau enggak? Normal ya, banyak banget itu. Bahkan endorsement kayak gitu-gitu kan. Tapi bayangin, misalkan teman-teman punya punya produk skincare bagus gitu kan, bagus. Nah teman-teman itu pick up ambil salah satu untuk konten teman-teman yang wajahnya tadinya dari biasa aja sampai bagus gitu. Jadi teman-teman dari day one, oh ini pakai produk A gitu. Nah itu kan pasti orang-orang makin makin trust gitu kan. Dan nanti ditambah lagi dengan pernyataan otoritas, misalkan dari oh nanti teman-teman interview interview juga nih dari ahli ahli kecantikan gitu, dari dermatologi. Oh ya nih produk teman-teman ini udah bersertifikat A B C D gitu. Nah, orang-orang tuh makin trust gitu. Satu, proof. Kedua, dari otoritas. Kedua, juga dari kontennya juga bisa dipercaya gitu. Nah, terus berikutnya dari anchoring ya. Anchoring itu pengaitan. Nah, contoh kayak tadi nih. Sekarang kan gak cuma di dunia digital kreatif ya. Di dunia fisik juga. Banyak yang orang main anchoring atau pengaitan. Collab lah istilahnya. Collab lah gitu kan. Nah, misalkan contoh di dunia content creator balik lagi nih ke Promptiva dengan Dewa Web. Nah, Promptiva itu bukan bukan penyedia jasa hosting gitu kan. Nah, tapi apa kaitannya antara Promptiva dengan Dewa Web sampai kita bisa kolaborasi kali ini? Karena apa? Karena ada visi dan misi yang sama. Nah, Dewa Web lewat Dewa Talks-nya ingin sharing knowledge ke banyak orang dan value yang sama juga dimiliki oleh Promptiva nih, teman-teman. Dari value yang sama, kita bisa lakukan kolaborasi nih. Kita cari nih jalan tengah. Kira-kira apa nih yang bisa kita buat kolaborasi dari dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman mulai merintis konten, teman-teman oke lah kita bicara harus sesuai dengan niche-nya teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman di tadi education, teman-teman di fashion, teman-teman di kuliner, boleh gitu. Tapi jangan berjalan sendiri teman-teman. Teman-teman harus melakukan kolaborasi dengan orang lain. Misalkan teman-teman di dunia food lah gitu kan. Nah, teman-teman jangan collab sendiri. Teman-teman punya punya produk misalkan ini bukan promo ya. Misalkan salah satu fried chicken gitu dari produk ABC lah gitu kan, misalkan dari ABC. Nah, teman-teman ini walaupun teman-teman punya produk fried chicken lokal, nah kalau teman-teman bisa kolaborasi dengan fried chicken yang selevel nasional lah misalkan. Kira-kira gimana? Menarik perhatian kan? Menarik perhatian. Nah, nanti cara collab-nya gimana? Kan si fried chicken ini juga mau jualan.
teman-teman juga mau jualan gimana? Cari nilai titik tengah, value-nya. Jadi misalkan nanti bisa sharing knowledge bentuknya. Nih cara mengolah ayam segar menjadi fried chicken yang berkualitas gitu kan. Jadi nggak jualan di situ, cari knowledge yang dibantu. Kemudian berikutnya implementasi. Nah, implementasinya kayak gimana? Tadi saya udah sebutin juga ya beberapa hal. Jadi implementasinya ketika kita membuat konten, itu teman-teman yang harus dijawab pertama kali dulu adalah teman-teman harus tahu ingin buat konten untuk siapa dan mereka mau apa gitu. Jadi teman-teman nggak ngawang nih. Jadi ketika teman-teman buat konten, nggak mikir nih nantinya, kira-kira konten saya ini viral atau enggak ya? Nah, kalau kayak gitu repot nih teman-teman buat konten tapi tanpa arah. Nah, tapi kalau teman-teman udah punya konten idenya udah terarah gitu, teman-teman nanti bisa analitik. Oh, kira-kira yang ini gak viralnya karena apa ya? Apakah karena tadi hooknya, apakah dari copywritingnya gitu kan? Nanti itu bisa dianalitik. Tapi dari sisi performa kan ada insight-nya ya di Instagram. Teman-teman bisa baca tuh insight-nya kayak gitu. Jadi teman-teman buat konten ini bisa 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 planning nih dari awal, dari mulai idea sampai content production. Karena teman-teman dari yang sependek yang saya tahu teman-teman, kalau jenis konten kan ada tiga ya. Jenis konten itu ada, pertama itu ada mofu, ada tofu, ada mofu, ada bofu. Tofu itu top of funnel. Konten top of funnel ini konten-konten yang biasanya bersifat awareness. Contoh di Promptiva nih orang-orang nggak tahu nih siapa Promptiva. Ya saya bagiin kontennya itu tentang yang bersifat general gitu. Tentang misalkan digital marketing yang semua orang bisa terima itu top of funnel. Jadi konten yang bersifat awareness. Kalau mofu middle of funnel orang-orang yang mungkin udah follow Promptiva. Jadi saya berbicara ke follower saya sendiri. Contoh misalkan, oke kamu udah ikutin cara, misalkan kali ini kita bahas-bahas, kamu udah pakai teknik bias tapi konten kamu masih gak viral. Nah itu kan langsung langsung eject ke audiensnya Promptiva ya. Misalkan malam ini teman-teman udah ikut webinar tentang heuristic bias. Kalau saya bikin konten dengan judul kayak gitu kan mungkin relate gitu kan. Karena teman-teman udah ikut webinar tentang heuristic bias. Tapi kalau tadi untuk bicara ke audiens yang broad, saya langsung bicara kayak gitu kan jawabannya sama kayak teman-teman. Heuristic bias aja nggak tahu gitu kan. Berarti bukan buat mereka. Nah yang terakhir itu BOFU, bottom of funnel. Apalagi sekarang tiba-tiba saya nih webinar, baru pertama kali nih dengan teman-teman saya langsung jualan. Kira-kira teman-teman bakal beli atau enggak? 100% nggak bakalan. Karena satu tadi, teman-teman juga nggak tahu siapa saya, teman-teman juga nggak tahu gimana performan saya, ketiga, teman-teman juga nggak tahu apa yang saya jual ini apakah bagus atau enggak gitu. Jadi teman-teman ketika membuat konten itu teman-teman tadi selain harus tahu untuk siapa mereka mau apa, teman-teman juga harus tahu nih audiens yang ingin ajak ngomong ini teman-teman ada di level apa teman-teman? Apa tadi orang-orang yang ada di top of funnel yang belum tahu teman-teman atau middle of funnel teman-teman yang udah follow teman-teman atau yang bofu yang teman-teman yang orang itu udah jadi fans teman-teman lah gitu kan. Udah siap nih teman-teman jual apa gitu, mereka siap beli lah gitu. Terus cara validasinya gimana nih? Validasi ketika tahu nih konten saya ini performance-nya bagus atau enggak. Apakah kalau yang view-nya banyak dari like, dari share, ya apa? Jawabannya depend ya teman-teman. Depend konten teman-teman ini kayak tadi teman-teman lagi buat konten temanya apa. Contoh, teman-teman ingin buat konten tentang awareness, tentang orang supaya banyak ingin tahu nih siapa teman-teman. Ya kalau kayak gitu cara ngukurnya bukan dari gimana cara orang banyak share, tapi dilihat dari seberapa banyak orang yang save konten teman-teman. Nah, berarti teman-teman konten yang teman-teman buat ini nyampe nih nilainya ke audiens gitu. Kalau teman-teman ingin kayak tadi ingin bagiin ke orang di levelan middle of funnel, orang yang udah tahu teman-teman gitu kan. Nah, misalkan teman-teman mau launching nih, mau launching produk gitu misalkan udah hamin 30 gitu misalkan ke launching produk teman-teman udah bikin spill-spill tuh oke teman-teman kira-kira aku mau buat produk-produk apa ya nah makin banyak yang komen interaksinya makin bagus nah berarti konten teman-teman berhasil kayak gitu jadi cara ukurnya itu beda-beda ya tergantung tujuan atau goalnya dari konten teman-teman itu apa nah yang terpenting adalah satu conversion teman-teman contoh teman-teman pernah dengar kan kalau konten itu harus diakhiri dengan CTA, call to action. Nah, call to action ini adalah summary dari tadi, cara mengukur apakah konten ini sesuai dengan yang teman-teman inginin atau enggak.
Contoh misalkan teman-teman komen follow ya supaya dapat insight teknologi IoT terbaru dari Dewa Web. Nah, kalau di konten itu banyak yang komen nih, misalkan follow 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 follow. Nah, berarti positif nih. Audiensnya berarti tertarik dengan tema IoT. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu salah satu conversionnya itu dengan bentuk chat. Nah, kalau teman-teman jualan, misalkan posting lah, oke ini kita bicara untuk GoFu ya, pasang ads. Teman-teman pasang ads, kalau di ads itu kan kita ada namanya kreatif ya. Desainnya itu kita sebut kreatif gitu. Nah, kalau kreatif yang teman-teman pasang ini banyak yang apa namanya interaksinya bagus, nah berarti ads-nya berhasil. Kayak gitu. Oke, jadi conversion dari target yang teman-teman inginin apa dan hasil yang didapat itu sesuai kayak gitu. Oke. Nah, tadi untuk hook itu saya sudah sempat infokan juga ya. Kalau hook itu kita cuma punya waktu 3 detik per tema untuk hook. Nah, untuk body itu untuk kayak copywriting. Setelahnya kita harus memainkan dengan heuristic bias. Kita akan main di psikologis. Baik itu senang, sedih, kagum, marah, dan gitu-gitu. Nah, kemudian CTA. Tadi diakhiri dengan CTA tergantung teman-teman ingin jenis conversionnya apa gitu. Goalnya apa yang ingin didapetin dari konten teman-teman ini. Oke. Oke, teman-teman. Jadi summary-nya sebelum kita lanjut, jadi pemanfaatan heuristic bias ini, jadi kita targetnya, simpelnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman ingin buat konten, terserah. Teman-teman kalau misalkan ingin buat kontennya, kalau teman-teman sebagai content creator, infopreneur, kalau infopreneur berarti saya ingin buat konten membagikan informasi tentang pengetahuan yang saya punya kepada audiens, tapi supaya audiens ini merasa relate sama mereka, ngena gitu kan. Nah, itu dengan pemanfaatan heuristic bias. Supaya teman-teman bisa jadi salah satu content creator, infopreneur yang beda dari yang lain. Makanya teman-teman menggunakan teknis psikologis. Nah, supaya teman-teman nggak pusing kayak tadi kan. Oke, terus Kak Firdaus, gimana sih caranya kita buat konten? Misalkan saya harus, kan konten itu kita tahu ya, kita ada namanya hook, ada namanya body, ada yang namanya CTA. Terus kita ingin tahu idenya, saya cuma punya ide nih, di otak saya baru ada ide nih. Gimana caranya dari ide saya ini bisa jadi konten yang sesuai dengan heuristic bias? Nah, jawabannya saya udah buatin satu agent teman-teman, namanya Konbi. Nah, Konbi ini sebenarnya nggak ada filosofi apapun, karena latar namanya sendiri saya cuma sesimpel dari Konbi, konten bias gitu. Sesimpel itu teman-teman. Yang memang sengaja saya buat ini untuk membuat konten berdasarkan heuristic bias. Nah, gunanya si Konbi ini akan bantu nih teman-teman. Karena kan kalau teman-teman nanya ke saya setiap hari gitu kan, pasti harus WA dulu gitu kan. Harus nanya dulu idenya dan gak mungkin setiap saat bisa chat saya gitu kan. Tengah malam teman-teman ada idenya tengah malam nih. Mas saya tengah malam jam 12 malam WA saya gitu kan. Gak mungkin. Nah, makanya saya udah wakilkan nih saya dengan agent Konbi. Jadi anggaplah teman-teman lagi ngobrol dengan saya nih gitu kan. Oke, sekarang Kak Firdaus, saya mau bikin konten nih. Saya punya ide apa? Contoh, kita langsung praktekin ya. Kita akan bikin konten untuk Arumi Floris dari awal sampai jadi konten ya, teman-teman. Oke, cara kerjanya adalah teman-teman pertama buka Konbi. Sebenarnya ini udah saya buatin juga ya di sini ada beberapa opening conversation starternya. Jadi kalau teman-teman pertama kali buka Konbi ini, kalau teman-teman ingin tahu si Konbi bisa apa aja, teman-teman bisa klik di sini aja sih, kamu bisa bantu saya apa gitu. Nanti si Konbi ini bakal kasih tahu dia bisa ngapain aja gitu. Tuh, dia bikin konten personal brand, ide konten, script video, buat konten carousel, strategi konten, untuk UMKM, untuk personal branding, untuk writing, brainstorming, kemudian untuk guideline juga bisa. Sekarang kita akan buat apa nih? Ide konten. Misalkan saya ingin membuat konten untuk Instagram. Dah, gini aja. Nanti dia akan lagi, oke. Kalau misalkan kita cuma ingin buat posting yang kata tadi nih, misal saya ingin memperkenalkan kalau saya hanya mempunyai perusahaan karangan bunga bernama Arumi Floris, membuat konten untuk Instagram. Nah, dia nanti hooknya gini, karangan bunga bukan sekedar karangan bunga. Kadang itu cara yang seorang menyampaikan perasaan yang tidak bisa diucapkan. Nanti goalnya apa nih? Goalnya ke trust. Tuh. Nanti bias yang dipakai apa nih? Empathy dan framing. Jadi supaya orang merasa relate nih sama mereka gitu kan. Oh iya, ternyata kalau bunga ini bisa dipakai untuk mengungkapkan perasaan untuk orang lain. Nah, nanti strukturnya kayak gini. Openingnya apa ini? Karena
yang disuggest pertama pasti reels ya. Misalkan kita minta rubah untuk karusel misalkan. Jadi dia akan buat ini untuk karusel. Tuh, karangan bunga bukan sekedar karangan bunga gitu. Nanti slide pertama urutannya nih, urutannya pasti kalau teman-teman bikin hook yang bagus, kalau dulu kan zamannya AIDA ya, attention, kemudian desire kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang yang saya pakai ini lebih ke pertama itu ada hook, kemudian problem, insight, reframe, dan practical. Nah, nanti kalau yang slide pertama ini hook, di halaman pertama ini teman-teman harus ada kata ini nih. Karangan bunga bukan sekedar karangan bunga. Kadang itu cara seseorang menyampaikan perasaan. Kemudian di slide berikutnya, di slide kedua ini jenis problemnya. Nah, kita lagi ngomong ke siapa nih? Nah, kita lagi ngomong ke orang yang kayak gini nih. Ke orang yang kira-kira yang ngira kalau bunga itu hanya untuk formalitas gitu kan. Makanya dia bilang nih, banyak orang yang mengira karangan bunga hanya untuk formalitas, padahal di balik setiap rangkaian biasanya ada cerita dan makna. Ini kita lagi ngomong ke orang-orang yang belum tahu kalau bunga ini bisa bisa dipakai untuk banyak hal gitu. Tuh, nah nanti ada slide ketiganya apa nih? Karangan bunga sering jadi perwakilan perasaan yang sulit diucapkan. So dari frame-nya nih, satu rangkaian bunga bisa berarti ucapan selamat, terima kasih dan sebagainya. Nah, gitu. Ini captionnya juga udah dibuatin otomatis, CTA-nya juga ada. Kayak gitu teman-teman. Nah nanti misalkan contoh, tolong buatkan menggunakan bias. Jadi dia akan kasih ide tuh. Tuh cara cari biasnya, pattern interrupt. Kayak tadi kan teman-teman kayak yang pattern interrupt, pernah nggak yang lihat opening hook? Orang lagi nendang bola, terus bolanya ke wajah. Das, kayak gitu. Nah itu kan pattern interrupt ya. Kayak gitu-gitu tuh. Banyak tuh nanti. Nah, dia akan ide tuh. Kira-kira apa nih ide kontennya. Banyak orang salah pilih karangan bunga. Terus di hari keduanya karangan bunga mahal bukan karena bunganya. Menarik kan kalau misalkan teman-teman ingin jualan tapi berasa agak berjualan gitu kan. Nah, terus yang ketiga apa nih? 5 kesalahan saat pesan karangan bunga. Nah, ini untuk sharing knowledge juga ya. Dan teman-teman walaupun teman-teman punya perusahaan, nah teman-teman gak mesti harus jual beli ini gitu. Teman-teman bisa jadi sharing knowledge juga nih. Gimana sih cara pesan karangan bunga yang tepat sesuai dengan event yang lagi teman-teman mau adain gitu. Nah, itu kan menarik ya buat 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 audiens gitu kan. Terus karena kita juga sebagai audiens kan nggak tahu nih jenis bunga apa, ada apa aja. Contoh kita lagi mau ada meeting, gathering, itu baiknya pesan bunganya tuh bunga yang kayak gimana sih? Kayak gitu-gitu. Itu kan menarik ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti di si Konbi ini, temanku bisa sharing aja semua kebutuhan konten. Teman-teman bisa bisa tanya di sini dan dia akan buatkan sesuai dengan jurisdik bias. Misalkan saya ingin buat konten untuk ads. Nah, nanti dia akan bikin tuh masalahnya tidak semua florist bisa langsung siap cepat dan rapi. Gitulah teman-teman. Singkat apapun yang teman-teman minta nanti dia akan buatkan sesuai dengan struktur bias yang sudah ini udah lewat metode pelatihan juga ya. Jadi si Konbi ini akan langsung eject ngambil ke knowledge-nya berdasarkan heuristic bias selalu. Jadi gak bakal ada metode-metode lain selain heuristic bias yang dia buat gitu. Nah, nanti kayak gini nih contoh nih. Contoh buat buatkan saya cover book-nya. Ini kan di ChatGPT juga udah ada ini kan, udah bisa generate image kan. Ini cover hook-nya kayak gini gitu kan. Kita tinggal rubah nih metodenya ke akan gambar cover dari gitu deh. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi. Jangan pesan karangan bunga sebelum tahu ini. Itu kan menarik ya kalau opening kayak gini kan. Emang apa yang harus tahu nih sebelum pesan karangan bunga apa? Harus tahu apa dulu gitu. Kayak gitu teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya. Mungkin bisa lanjut ke sesi Q&A. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, untuk itu, sekian dari Dewa Talks. Aku Fitri dan tim Dewa Talks yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah maupun kata dan perbuatan. Bye. See you guys on the next Dewa Talks. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya.
Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.